Desain pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis digital. Dosen pengampu Ahmad Rifai, MPD. Mahasiswa Kelompok 3 A11 Faruk Hasan Asadili dengan NIM 22811305550. Zainal Taufik dengan NIM 22811305041. Muhammad Yusuf dengan NIM 22811305523. Iin Mutmainah dengan NIM 22811305511. Andi Sri Rahayu dengan NIM 22811305337. Dini Latifah dengan NIM 22811305515. Leliana dengan NIM 228113056. Media pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelompok 3 Kelas A11 Media visual. Pengertian media visual. Media visual adalah alat atau media yang menggunakan gambar, grafik, gambar bergerak, atau elemen visual lainnya untuk menyampaikan informasi dan pesan pembelajaran. Menurut M. Toha dalam bukunya, Media Pembelajaran, media visual adalah alat bantu pengajaran yang menggunakan gambar atau tampilan visual untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Contoh media visual. Media visual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah alat bantu yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi, konsep, atau materi pembelajaran agama Islam. Media visual ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan retensi informasi, serta menjadikan pembelajaran lebih menarik. Berikut pengertian dan contoh-contoh media visual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Gambar. Gambar dapat digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, tempat-tempat suci, atau ajaran-ajaran agama Islam. Contoh, Ka'bah, atau gambar ilustrasi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Grafik. Grafik bisa digunakan untuk menampilkan data statistik terkait dengan topik agama Islam, seperti jumlah umat Islam di seluruh dunia, atau perbandingan antara dua konsep atau ajaran Islam. Contoh, grafik lingkaran yang menunjukkan persentase pemeluk agama Islam di berbagai negara. Peta. Peta digunakan untuk menunjukkan lokasi geografis yang relevan dalam sejarah Islam, seperti tempat-tempat bersejarah atau lokasi penting bagi umat Islam. Contoh, peta yang menunjukkan rute migrasi Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Slide presentasi. Slide presentasi adalah alat yang efektif untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan berurutan. Slide dapat berisi teks, gambar, grafik, dan peta, serta dapat disusun dengan baik untuk membantu siswa memahami konsep-konsep agama Islam. Contoh, slide presentasi tentang 5 rukun Islam atau slide presentasi tentang kehidupan Nabi Muhammad. Manfaat media visual. Penggunaan media visual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI, memiliki berbagai manfaat yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan media visual dalam pembelajaran PAI beserta referensi yang dapat mendukungnya. Meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Media visual, seperti gambar, grafik, dan video, dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep agama Islam. Gambar atau diagram dapat memvisualisasikan informasi yang kompleks, membuatnya lebih mudah diingat. Menggugah minat belajar. Media visual yang menarik dapat membuat pembelajaran PAI lebih menarik dan menyenangkan. Ini dapat membantu siswa lebih bersemangat untuk belajar dan menggali pengetahuan agama Islam. Mengilustrasikan konsep-konsep abstrak. Media visual dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep-konsep agama Islam yang abstrak, seperti akidah, ibadah, dan etika. Gambar atau diagram dapat membantu siswa dalam memahami konsep ini. Memfasilitasi diskusi dan interaksi. Media visual dapat digunakan dalam pembelajaran kolaboratif di mana siswa dapat berdiskusi tentang gambar atau video yang ditampilkan. Ini dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Memudahkan pengajaran jarak jauh.
Media visual juga berguna dalam pengajaran jarak jauh, di mana guru dapat menggunakan video kuliah, presentasi, atau materi visual lainnya untuk mengajar siswa secara efektif. Meningkatkan keterlibatan siswa. Media visual dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, misalnya dengan menggunakan perangkat lunak interaktif atau simulasi agama Islam. Mengakomodasi gaya belajar beragam. Media visual dapat membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Dengan menampilkan informasi dalam berbagai format visual, siswa dapat memilih cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Keunggulan dan kelemahan media visual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Keunggulan media visual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Meningkatkan pemahaman. Media visual seperti gambar, grafik, dan video dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep agama Islam dengan lebih baik. Misalnya, gambar-gambar yang menggambarkan ibadah-ibadah seperti sholat atau haji dapat membantu siswa memahami dengan lebih jelas. Meningkatkan daya ingat. Informasi yang disampaikan melalui media visual seringkali lebih mudah diingat oleh siswa. Gambar-gambar atau diagram dapat membantu siswa mengingat informasi lebih baik daripada hanya teks. Mengatasi keterbatasan bahasa. Dalam pembelajaran agama Islam, ada banyak istilah dan konsep yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Media visual dapat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep ini dengan lebih baik. Menghidupkan materi. Media visual dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menghidupkan materi pelajaran. Ini bisa membantu siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Penggunaan dalam simulasi. Media visual seperti video dapat digunakan untuk mensimulasikan situasi-situasi dalam agama Islam, seperti tata cara ibadah. Hal ini dapat membantu siswa memahami dan berlatih secara praktis. Kelemahan media visual dalam pembelajaran PAI. Keterbatasan akses. Tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses ke peralatan media visual seperti proyektor, komputer, atau koneksi internet. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penggunaan media visual. Kualitas konten. Konten visual yang digunakan dalam pembelajaran harus akurat dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kualitas konten visual yang rendah atau tidak akurat dapat menghasilkan pemahaman yang salah. Ketergantungan. Terlalu banyak penggunaan media visual dapat membuat siswa menjadi terlalu bergantung pada gambar dan video, dan mengurangi kemampuan mereka untuk membaca dan memahami teks. Ini dapat mengurangi keterampilan membaca siswa. Kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran dengan media visual cenderung kurang interaktif dibandingkan pembelajaran langsung. Ini dapat mengurangi kesempatan siswa untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan guru dan sesama siswa. Media audio. Pengertian media audio. Media audio adalah alat atau media yang menggunakan suara atau elemen audio untuk menyampaikan informasi dan pesan pembelajaran. Menurut Richard E. Meyer dalam bukunya, Multimedia Learning, media audio adalah komponen audio dalam media pembelajaran yang dapat berupa rekaman suara, musik, atau narasi yang digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Contoh media audio. Media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah media yang menggunakan suara sebagai alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Media ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan materi pelajaran, membantu siswa memahami konsep-konsep agama Islam, dan mendukung pemahaman aspek-aspek keagamaan. Contoh media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi rekaman bacaan Al-Quran. Guru dapat merekam bacaan Al-Quran dan surat-surat pendek yang bisa digunakan sebagai referensi dalam pelajaran. Siswa dapat mendengarkan bacaan tersebut untuk memahami cara melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan benar. Audio ceramah atau khutbah. Audio ceramah atau khutbah dari tokoh agama atau ulama terkemuka bisa digunakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Nasyid dan sholawat.
Nasyid dan solawat yang mengandung pesan-pesan keagamaan dapat digunakan untuk membangkitkan semangat keagamaan dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Podcast Pendidikan Agama Islam. Podcast yang berfokus pada topik-topik keagamaan Islam seperti sejarah Islam, etika, dan panduan ibadah dapat menjadi sumber pembelajaran yang menarik bagi siswa. Materi audio untuk hafalan doa-doa. Siswa dapat mendengarkan rekaman suara untuk memudahkan hafalan doa-doa penting dalam Islam seperti doa harian, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, dan sebagainya. Manfaat media audio. Mempermudah pemahaman tajwid. Media audio dapat digunakan untuk mengajar tajwid, yaitu ilmu pengucapan huruf dan tanda baca dalam Al-Quran. Siswa dapat mendengarkan suara yang benar dan mempraktikannya dengan lebih baik. Menyediakan sumber materi yang lebih beragam. Media audio memungkinkan siswa untuk mendengarkan kuliah, khutbah, ceramah, atau bacaan Al-Quran dari berbagai sumber, memberi mereka akses ke berbagai sudut pandang dan gaya pengajaran. Meningkatkan keterampilan mendengarkan. Media audio membantu siswa mengembangkan keterampilan mendengarkan dengan baik, yang merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran agama, terutama saat mendengarkan khutbah, ceramah, atau tafsir Al-Quran. Memotivasi siswa. Penggunaan media audio yang menarik dan bermutu tinggi dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar pendidikan agama Islam karena pengalaman belajar yang lebih menarik. Keunggulan dan kelemahan media audio. Keunggulan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Stimulasi pendengaran. Media audio dapat merangsang indera pendengaran siswa, membantu mereka memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Mudah dicapai. Audio dapat dengan mudah diakses melalui berbagai perangkat, seperti komputer, ponsel, atau pemutar musik. Beragam konten, ada berbagai jenis media audio yang bisa digunakan, termasuk rekaman ceramah, pidato, kajian, nasyid, atau bacaan Al-Quran. Meningkatkan keterlibatan. Suara dan nada dalam audio dapat meningkatkan tingkat keterlibatan siswa, menjadikannya lebih tertarik pada materi pembelajaran. Kelemahan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tidak interaktif. Audio biasanya bersifat pasif dan tidak interaktif, sehingga siswa mungkin kurang terlibat dalam proses belajar. Keterbatasan visual. Media audio tidak menyediakan elemen visual, sehingga untuk materi tertentu yang memerlukan elemen visual, mungkin kurang efektif. Kendala kualitas suara. Kualitas rekaman audio dapat bervariasi, dan jika tidak berkualitas baik, itu bisa mengganggu pemahaman siswa. Keterbatasan materi tersedia. Tidak semua materi pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dihadirkan dalam bentuk audio, terutama jika materi tersebut memerlukan visual atau interaksi langsung. Media audiovisual. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah kombinasi antara elemen visual dan elemen audio dalam satu media untuk menyampaikan informasi dan pesan pembelajaran. Menurut Stephen M. Alesi dan Stanley R. Trollick dalam bukunya, Computer-Based Instruction, Methods and Development, media audiovisual adalah media pembelajaran yang menggunakan gambar, video, dan suara secara bersama-sama untuk memfasilitasi pembelajaran. Contoh media audiovisual. Media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau konsep pendidikan agama Islam melalui kombinasi suara, audio, dan gambar, visual. Media ini dapat membantu siswa memahami dan mengingat materi pendidikan agama Islam dengan lebih baik. Contoh media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi video pembelajaran, video-video yang menampilkan ceramah, presentasi, simulasi, atau dokumenter yang berkaitan dengan topik pendidikan agama Islam, seperti sejarah Islam, ibadah, dan moral, aplikasi interaktif,
Aplikasi berbasis komputer atau ponsel yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan konten pendidikan agama Islam, seperti aplikasi hafalan Al-Quran atau aplikasi yang menjelaskan tafsir Al-Quran, PowerPoint, dan slide presentasi, presentasi berbasis slide yang berisi teks, gambar, dan grafik yang membantu penyampaian materi pendidikan agama Islam dengan lebih terstruktur, audiobuku atau podcast yang berfokus pada topik-topik pendidikan agama Islam yang dapat diakses siswa di mana saja. Manfaat media audiovisual. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki banyak manfaat. Berikut beberapa manfaatnya: mempermudah pemahaman. Media audiovisual dapat membantu siswa memahami konsep-konsep agama Islam dengan lebih baik melalui visualisasi, suara, dan gambar. Misalnya, video animasi tentang ibadah haji dapat membantu siswa memahami prosesnya dengan lebih baik. Meningkatkan daya ingat. Visual dan audio bersama-sama dapat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik. Ini membantu siswa mengingat ajaran-ajaran agama Islam dengan lebih efektif, memotivasi siswa. Penggunaan media audiovisual seringkali lebih menarik bagi siswa daripada metode pembelajaran konvensional. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Konten yang interaktif. Media audiovisual seringkali dapat diatur menjadi konten yang interaktif, memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, misalnya program komputer interaktif atau aplikasi pembelajaran berbasis media audiovisual, penjelasan yang lebih jelas. Media audiovisual dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan gambaran yang kuat tentang konsep-konsep agama Islam yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Pemahaman multisensori dengan menggunakan visual dan suara. Siswa dapat menggunakan berbagai indera mereka untuk memahami materi pembelajaran yang dapat membantu mereka yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Keunggulan dan kelemahan media audiovisual. Keunggulan media audiovisual menggugah minat dan perhatian. Media audiovisual dapat membantu menarik perhatian siswa dengan gambar, suara, dan video yang menarik. Hal ini dapat membantu siswa lebih fokus pada materi pelajaran pendidikan agama Islam, memahami konsep abstrak. Dalam pendidikan agama Islam, banyak konsep dan nilai-nilai yang bersifat abstrak. Media audiovisual dapat membantu siswa memahami konsep tersebut dengan lebih baik melalui visualisasi dan contoh konkret, memperkaya materi pelajaran. Media audiovisual dapat menghadirkan berbagai jenis sumber daya seperti video, animasi, rekaman suara, dan gambar yang dapat memperkaya materi pelajaran pendidikan agama Islam. Fleksibilitas dan keterjangkauan. Media audiovisual dapat diakses secara fleksibel, baik di kelas maupun di luar kelas, melalui berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, dan proyektor, mengaktifkan pembelajaran interaktif. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa dapat berinteraksi dengan materi menggunakan media audiovisual, misalnya dengan menjawab pertanyaan, mengevaluasi konten, atau berdiskusi. Kelemahan media audiovisual tergantung teknologi. Penggunaan media audiovisual memerlukan teknologi, dan jika terjadi masalah teknis, dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan media audiovisual. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran, gangguan perhatian. Meskipun media audiovisual dapat menarik perhatian, terlalu banyak efek visual dan suara yang berlebihan juga dapat mengganggu dan membuat siswa kehilangan fokus. Konten yang tidak sesuai. Terkadang, konten media audiovisual mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Hal ini perlu diperhatikan dalam pemilihan materi. Keterbatasan dalam menjelaskan detail. Dalam beberapa kasus, media audiovisual mungkin tidak dapat menjelaskan detail atau nuansa tertentu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.